sholat di awal waktu itu yang paling utama. Tapi kalau ditunda, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah tindakan ini dibenarkan, yakni tindakan seorang menantu perempuan untuk mendahulukan supaya sholat tepat waktu, sementara suami ke mushola di mana ada anaknya yang masih kecil, baru 1 tahunan, diserahkan ke ibunya atau mertua untuk dimomong dulu sampai dengan sholat. Apakah tindakan tersebut dibolehkan, Ustadz? Catatan, si ibunya ini sebenarnya sudah sepuh, usia sekitar 67 tahun. barakallahu fikum, semangat untuk sholat awal waktu itu sesuatu yang dianjungi jempol. Jadi semoga Allah memberkahi keluarga semacam ini. Sang suami tatkala azan itu segera berangkat ke masjid. Sang istri meskipun nggak berangkat ke masjid, segera untuk menjalankan ibadah. Semoga semangat yang agung ini, semangat yang mulia ini benar-benar dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya ada anak, itu ada anaknya setahun. Bagaimana memposisikannya? Ini yang namanya ya akhi ya ukhti dalam bahasa fikih syariat itu namanya ta'arudul masalih, benturan antara dua kemaslahatan. Kalau mampu menjadikan tidak benturan, alhamdulillah, dan lakukan itu. Gimana caranya? Setiap jelang mau sholat, anaknya dimimii agar nanti dengan harapan pas azan sudah istirahat, sudah tidur. Kan saya setahun sudah tidur. Atau kalau pas nggak kepingin minum, maka ya dikondisikan anaknya itu jelang azan itu ya dikasih mainan atau apa gitu, atau yang misalnya pokoknya pada waktu azan dia sudah tenang, ditinggal sholat nggak masalah, toh sholat itu nggak lama, cuma sekitar 5 menit sampai 7 menit sampai 10 menit. Itu yang pertama. Lah tipikal anak itu kan ada anak-anak itu yang ditinggal sholat sama uminya itu dulinan dewi, dulinan bongkar pasang, dulinan mobil-mobilan, dulinan apa, dan itu nggak masalah kalau nggak tidur. Jadi kalau nggak tidur. Tapi ada tipikal anak itu nih kayak gendong jambore jerit, kayak gendong itu nangis. Lah kayaknya kasus ini itu muncul di tipikal anak yang kalau nggak digendong nangis, kalau harus ada yang gendong. Dalam kondisi semacam ini, maka cermati satu hal. Pertama, sang suami budal ke masjid, sang suami berangkat ke masjid itu satu kewajiban. Anggaplah sunnah sebagaimana mazhab sebagian para ulama, maka jauh lebih sunnah dibandingkan istri yang sholat di awal waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat di awal waktu itu yang paling utama. Tapi kalau ditunda sedikit, kalau ada keperluan syar'i itu gak tercela. Makanya dalam bahasa Al-Quran, orang yang tercela itu adalah bahasanya itu sahun, bahasanya itu lalai. Lalai itu apa ya? Gak peduli gitu loh. Jadi kalau fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Siapa yang sholat? Alladzina hum fi salatihim sahun. Orang-orang yang mereka itu lalai. Sing jenenge lalai, azan isek malas, sik lah engko sik azan apa meneh tinggal nonton sinetron, azan isek ribut dengan medsos, azan apa sehingga tundanya 15 menit, tundanya setengah jam, wis bar medsos salat gitu. Itu lalai. Tapi kalau kondisi yang jenengan sampaikan tadi itu kan enggak lalai, kepingin tapi anaknya nggak bisa ditinggal gitu loh, anaknya nggak bisa ditinggal, maka nggak apa-apa ditunda sampai sang suami datang dari masjid. Toh sang suami datang dari masjid itu nggak lama. Lah nasihat anak sama suaminya, kalau memang punya anak tipikale koyo ngono, setelah sholat, setelah salam aja nongkrong. Ya nongkrongin nanti, kalau memang harus ngomong-ngomong sama temen itu nanti.
pulang sholat, setelah sholat pulang, gantian sholat sama istrinya. Karena dia di rumah punya kewajiban jaga anaknya, istrinya sholat. Kewajiban istrinya kaitannya dengan dirinya. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Bahwasanya wasilah itu adalah mempunyai hukum maksud. Maksud dari dia ngomong adalah istrinya ben sholat. Istrinya sholat itu wajib, maka ngomongnya antum jadi wajib. Oh jadi tinggal nongkrong, ngobrol, ngetupuk gitu di masjid sama teman-temannya. Terus bagaimana dengan mertua? Bagaimana dengan mertua? Kalau bisa, ini mertua itu umur 68 itu kan tergantung fisik ya. Oh no, wong 70-an lebih. Saya punya orang tua, mertua itu umur 70-an lebih itu masih sehat seger bugar, nggak ada masalah. Tapi ada orang itu yang umur 60, 55 itu remuk gitu. Tergantung kondisi mertua. Tapi dalam kondisi semacam itu sebaiknya yang sholat duluan itu mertua. Hormatilah orang tua, suruh sholat duluan. Monggo Bu, sholat dulu. Nanti tolong kalau sudah selesai sholat, saya gantian sholat. Atau kalau itu suaminya belum datang. Jadi cara berpikir fikih itu jangan dipandang dari satu sisi. Jangan kemudian melihat pokoknya sholat di awal waktu yang paling utama. Apapun yang terjadi, anak nangis, anak curut-curut, anak ini ditinggal, malah salah. Jadi malah salah. Jadi makanya Rasulullah SAW memberikan isyarat dalam kondisi ini. Nek wis arepe mangan, wis nyentong, nasi wis di piring, kemudian kok azan, lanjutkan makan. Jangan kemudian, jadi kenapa? Ya karena itu akan berkaitan dengan banyak hal. Contohnya, ini jenengan itu pas nih warung, Pak Tamarib itu nih warung. Biasanya warungnya itu cepat. Lah qadarullah ngladenani sawi amit-amit. Ngelayaninya itu lama sekali. Tatkala dia ngelayani lama, pada waktu sudah disuguhkan azan. Mau diapain? Jadi ditinggal, mak sebentar tak tinggal sholat ya. Ya Senin nih dimarahi sama sama penghuni warung. Karena itu kan harus antrian banyak orang yang mau makan di situ. Dalam kondisi semacam itu teruskan makan, dan bukankah itu perintahnya Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya ada hal yang bisa untuk dipikir, untuk menjadikan hukum itu tidak paten, untuk menjadikan hukum itu tidak kaku tapi fleksibel dalam kondisi-kondisi dan koridor syariat. Wallahu a'lam bishawab.